pemerintah Singapura sudah mengambil sikap terkait penanganan COVID-19. Mereka memutuskan akan menjadikan COVID-19 sebagai endemik, bukan lagi pandemi. Endemik merupakan keadaan yang muncul ketika penyebaran penyakit terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu lama dan terus-menerus. Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung menuturkan, seluruh penduduk Singapura harus disiapkan secara psikologis sebelum menetapkan COVID-19 menjadi endemik. Pemerintah Singapura juga sudah menyiapkan 4 tahapan. 4 tahapan sebelum menjadikan COVID-19 sebagai endemik di Singapura akan dimulai pada 10 Agustus. 4 tahapan dimulai dari persiapan, tahap transisi A, tahap transisi B, dan tahapan terakhir adalah negara tangguh COVID. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Pemberlakuan PPKM level 4 hingga kini masih terus berlaku, bahkan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Kasus COVID di wilayah Jawa dan Bali diklaim mengalami penurunan. Namun Presiden Jokowi mewanti-wanti lonjakan kasus COVID terjadi di luar Jawa. Di tengah lonjakan kasus COVID di luar Jawa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah merencanakan skenario dan pilot project yang mengatur aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Setiap aktivitas masyarakat akan menerapkan prokes yang ketat dan akan mendampingi kehidupan sehari-hari. Penerapan prokes akan dibuat dengan praktis dan berbasis digital serta mengamankan kehidupan sehari-hari. Tim Liputan Berita 1. Ya, bagaimana cara Singapura untuk mengubah pandemi menjadi endemi serta bisakah hal tersebut diterapkan di Indonesia? Dan untuk membahasnya kita tetap bergabung bersama 2 narasumber. Yang pertama Didik Eko Pujianto, Deputy Chief of Mission KBRI Singapura. Dan yang kedua ada Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Badan Kesehatan Dunia Asia Tenggara. Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Didik, Prof. Chandra. Selamat siang Pak Dodo. Iya, ini selamat siang Prof. Iya, sebelum kita mulai dialog nih. Ya, Bapak-bapak, ini sebelum kita mulai dialog kita lihat dulu ada grafis ini di mana sejumlah negara pemirsa telah mengatur untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita simak datanya. Ya, itu tadi beberapa negara yang mulai mengatur atau beradaptasi dengan COVID-19, maksudnya berdampingan, hidup berdampingan masyarakatnya dengan COVID-19, salah satunya Singapura. Saya langsung tanya sama Bapak yang saat ini sedang berada di Singapura tentu saja ya, Pak Didik. Pak Didik, ini Singapura akan melihat COVID-19 bukan lagi sebagai pandemi, tapi sebagai endemi. Apa sebetulnya yang menjadi dasar dari pemerintah Singapura untuk memberlakukan kebijakan itu? Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Dodi. Memang Singapura seperti banyak diberitakan dan juga dikutip oleh media-media di Indonesia akan beralih dari pandemi ke endemi. Sebetulnya proses ini bukan proses yang sederhana dan singkat Pak Dodi dan Bapak semuanya. Prosesnya cukup panjang. Ada beberapa tahap. Yang pertama, dia sudah yakin sekali bahwa di antara masyarakat dia yang jumlahnya 5,6 juta itu sudah mendapatkan vaksinasi yang cukup signifikan. As of hari ini, tanggal 10 Agustus, itu sudah 70% masyarakatnya sudah mendapatkan suntikan vaksinasi yang kedua.
Nah, oleh karena itu dia sudah berani mencoba untuk menerapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga melihat data. Akhir-akhir ini, 2 minggu terakhir ini memang ada pengetatan namanya, betul-betul direm. Semuanya dikembalikan pada fase kedua. Nah, dari antara fase kedua selama 2 minggu itu, data menunjukkan bahwa angka positif memang meningkat menjadi 2 digit. Bahkan 3 hari, kira-kira 10 hari yang lalu itu 3 digit. Di antara jumlah yang positif, itu memang ada yang sudah 2 vaksinasi, 1 vaksinasi, dan juga ada yang belum divaksinasi. Tetapi jumlah fatalitasnya atau angka atau tingkat keseriusan sakitnya, itu persentase yang sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali itu sangat sedikit. Jadi kurang lebih hanya sekitar 7% dari total yang dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Oleh karena itu, pemerintah Singapura yakin bahwa tahapan untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakatnya kemudian dibuka secara pelan-pelan, plus menerapkan protap kesehatan yang sangat ketat, ini membuat mereka harus menuju ke endemi. Kenapa demikian? Karena ada faktor ketiga, bahwa tampaknya Singapura, kemudian negara-negara di kawasan, bahkan dunia, itu juga tidak akan segera hilang dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, menyiapkan mental, menyiapkan protap, menyiapkan semua perangkat yang diperlukan untuk mengubah mindset masyarakat menuju ke endemi ini. Kurang lebih 3 poin itu, Pak Dodi, yang disiapkan oleh pemerintah Singapura. Ya, Prof. Chandra, ini tadi pernyataan dari Pak Didik memperlihatkan bahwa pemerintah Singapura sangat yakin waktunya sekarang begitu. Kalau Anda menilai dari beberapa parameter tadi yang disebutkan oleh Pak Didik, apakah memang sudah tepat waktunya buat Singapura untuk segera memulai tahapan untuk berdampingan dengan COVID-19, atau menurut Anda terlalu cepat? Karena sejumlah negara lain juga masih berkutat dengan lockdown dan sebagainya. Sebelum menjawab itu, Pak Mas Dodi, Pak Didi, Pak DCM, saya mau sampaikan pandemi yang sebelum ini ya. Sebelum pandemi COVID, kita punya pandemi yang terbaru, bukan terbaru lah, artinya tepat sebelum ini, yaitu pandemi H1N1 2009. Pandemi H1N1 2009 itu berjalan selama setahun 3 bulan. Dan sudah setahun 3 bulan, pandemi itu dinyatakan berhenti oleh WHO, masuk dalam fase yang mereka disebut waktu itu post pandemic period. Mungkin hampir-hampir sama dengan cerita-cerita endemi sekarang ini. Nah, pada post pandemic period itu ada 3 faktor yang disebutkan. Nomor 1, virusnya masih akan bersirkulasi, virus H1N1 2009. Nomor 2, masih akan banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Dan nomor 3, tetap dunia harus waspada. Ini yang terjadi pada 2009-2010. Hal yang sama juga terjadi sekarang untuk Singapura nampaknya, karena mereka bisa menekan jumlah kasus dan mereka yakin hasil vaksinasi begitu baik, mereka masuk ke fase yang berikutnya. Tapi saya yakin sekali bahwa mereka akan sangat waspada untuk masuk ke fase yang mereka sebut sebagai endemi itu. Makanya tadi kita dengar dari Pak Didi bahwa dia lakukan secara sangat bertahap. Kita tahu Singapura punya circuit breaker juga bertahap turun, bertahap naik, bertahap turun, bertahap naik, dan saya yakin ini juga akan sangat bertahap, akan diikuti waktu ke waktu, karena poin yang kedua tadi. Poin pertama, virusnya pasti masih ada di Singapura, itu pasti. Yang kedua, there still be many question, itu terjadi dulu dan saya juga yakin terjadi sekarang, karena itu vigilance masih tetap dijalankan. Tapi kalau mereka melakukannya sekarang, saya kira bisa saja dilakukan, apalagi persiapannya Singapura sudah sangat kuat dari waktu itu, dan jumlah penularan saya kira yang bisa mereka tekan sangat baik, plus keberhasilan vaksinasi yang 70% lebih tadi saya dengar. Betul. Ini kalau saya baca tadi sebetulnya tidak banyak ya Prof ya penyakit yang kemudian dari pandemi berubah menjadi endemi. Salah satunya yang Anda sebutkan tadi pandemi flu tahun 2009 itu kalau tidak salah swine flu ya, atau flu babi. Kemudian tahun 68 juga flu Hong Kong, dan HIV AIDS itu juga tadinya kan pandemi tapi kemudian diubah menjadi pandemi. Endemi maksud saya. Saya ke Pak Didik lagi. Pak Didik, ini kan ada pemerintah Singapura, betul tadi ya, ada tahapan-tahapannya. Kalau tidak salah ini ada 4 tahapan Pak ya. Persiapan ini dimulai hari ini ya, tanggal 10 Agustus. Kemudian ada tahap transisi A, tahap transisi B, dan kemudian tahap akhir adalah negara tangguh COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat 4 tahapan ini Pak Didik.
Ya, terima kasih Pak Dodi. Memang disebutkan 4 tahapan seperti disampaikan Pak Dodi tadi, persiapan. Mulai tanggal 10 ini sampai tanggal 21 nanti, itu mereka akan memonitor seluruh data yang mereka lakukan vaksinasinya. Bahkan mulai hari ini sampai tanggal 21 dibuka vaksinasi secara terbuka, bahkan mobile. Kalau melihat presentasi mereka seperti disampaikan Prof. Chandra tadi, datanya lumayan detail di sini. Jadi misalnya, as of sekarang itu sudah 4.367 something. Itu sudah dosis pertama. Kemudian dosis yang kedua 3.800.600. Ini dosis kedua. Nah, persentase yang dosis kedua itu sudah 70%, persentase dosis pertama itu 79%. Umur breakdown-nya juga detail oleh mereka. Mereka yang belum divaksinasi untuk umur di atas 70 16%, antara 60 sampai 69 itu 10% yang belum mendapatkan vaksinasi. Kenapa ada persentase yang belum divaksinasi pada range umur tadi itu? Rupanya mirip juga dengan di Indonesia, ada orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu sehingga mereka masih memerlukan waktu untuk berpikir, konsultasi dengan dokternya dan seterusnya untuk melakukan vaksinasi. Untuk itu, pemerintah Singapura juga memberikan peluang bagi orang yang sangat khawatir menggunakan vaksinasi dari Pfizer maupun Moderna, Sinovac pun juga dibuka di sini. Oleh karena itu, bagi orang yang mungkin mempertanyakan atau khawatir, diberikan vaksin yang Sinovac. Okay. Kemudian juga diberikan juga vaksinasinya keliling. Jadi bahkan orang-orang yang belum divaksinasi kapan saja datang di tempat yang ditentukan itu akan dilayani secara cepat. Dari tanggal 10 sampai tanggal 21 harapan mereka bisa mengcover sisa orang-orang yang belum divaksinasi ini. Nah, kemudian masuk tahapan persiapan yang A tadi itu. Harapannya setelah tanggal 21 mungkin akan dievaluasi lagi jumlah penularan. Seandainya ada orang positif, kira-kira persentase untuk reaksi terhadap penyakit itu seberapa berat. Karena dari yang saat ini persentase yang sudah vaksinasi 2 kali itu tampaknya tidak separah tingkatnya sebelum orang mendapatkan vaksinasi kedua, apalagi yang belum tervaksinasi seperti yang diceritakan oleh Prof tadi itu. Sehingga dengan data-data ini mereka akan terus melakukan evaluasi ke tahap persiapan yang B, yang kedua, yang ketiga. Okay. Nah, harapannya dengan data-data itu dia akan bisa menilai. Karena seperti sampaikan Prof tadi, virus ini tidak akan hilang dengan serta-merta, pasti ada di mana. Seandainya mungkin berkurang di Singapura, karena Singapura merupakan hub, maka semua perjalanan orang, lalu lintas barang, dan seterusnya dari negara lain lewat Singapura, ini juga akan menjadi perhatian dia yang sangat tentunya diteliti secara terus-menerus. Dan terakhir tahap keempat, kalau memang tahapan persiapan A dan B sudah betul-betul didata dengan bagus, dia akan melihat negara-negara yang lain juga. Baru ketika dia bagus, negara lain bagus, ya tangguh menghadapi COVID secara berjamaah tentunya. Tidak ada sendirinya. Karena kalau Singapura bagus, tetangganya nggak bagus, dia juga akan khawatir terus-menerus. Demikian, Mbak Dodi. Ya, tetangganya termasuk Indonesia ya. Jadi pertanyaannya sekarang kalau Singapura sudah bersiap mengubah pandemi menjadi endemi, Indonesia bisa atau tidak? Nah, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bisa bincang masih dengan Pak Didik dan juga Prof Chandra. Saya ke Prof Chandra dulu. Prof Chandra, kalau kita bandingkan Singapura dengan Indonesia, tentu saja bisa dikatakan kebalikannya. Indonesia kasusnya masih tinggi, sementara angka vaksinasinya masih sangat minim atau sangat rendah. Pertanyaan saya, apakah Indonesia bisa mengikuti Singapura untuk memberlakukan pandemi menjadi endemi? Iya, saya mau ambil 2 poin dari apa yang disampaikan Pak Didi, Pak DCM kita barusan ya. Nomor 1, beliau bilang bahwa Singapura dengan sangat detail mempunyai data. Dan itu saya kira salah satu yang perlu kita lakukan juga di Indonesia. Apalagi Indonesia sebesar ini, kita bukan hanya perlu detail data nasional, tapi kita perlu detail data per kabupaten kota untuk menentukan langkah berikutnya. Yang kedua, yang terakhir yang banyak disampaikan Pak Didi dan Mas Dodi juga komentarnya tentang tetangga begitu ya. Kalau WHO kan menggunakan istilah
no one is safe until everyone is safe. Jadi memang kalau pandemi ini harus semuanya tertanggulangi baru bisa tertanggulangi masalahnya. Kalau tidak tentu akan berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Itu soal komen. Nah sekarang kan pertanyaannya bisa nggak Indonesia? Saya pakai aja tiga pendekatan yang disampaikan Pak DCM tadi. Satu, soal beratnya penyakit. Jadi dengan vaksin penyakitnya tidak berat lagi. Saya paling concern melihat data setiap sore itu, Mas Dodi, kan ada jumlah kasus, positivity rate, yang sampai saya paling sedih adalah jumlah orang yang meninggal. Jumlah orang yang meninggal itu 1.500, pernah 2.000. Dan saya ingatkan bahwa pada mulai PPKM darurat kita mulai dengan jumlah meninggal 491. Jadi sudah PPKM darurat berganti PPKM level 4, kemudian berganti sampai sekarang itu yang meninggal sudah naik 3 kali lipat. Jadi itu hal yang menunjukkan bahwa kasus berat masih terjadi dan bahkan sampai meninggal. Itu poin pertama yang tadi saya analogikan dengan Pak Didi tadi. Yang kedua, soal vaksinasi kita tahu bahwa Singapura sudah 70% dan akan digeber beberapa hari ini. Saya tadi baru buka Indonesia yang dua kali vaksin 10,76%, sementara yang 2 kali vaksin 10,76%, sementara yang 1 kali 20,sekian%. Nah, itu masih tantangan berat dan yang kita perlu tanggapi, Mas Dodi. Hari-hari ini ada berita yang sebenarnya tidak begitu pas, karena di satu sisi dikatakan vaksin tersedia, tapi di sisi lain ada daerah yang mengatakan mana kami mau vaksinnya nggak tersedia. Jadi isunya memang selalu isu ketersediaan, tapi kalau sekarang ada tersedia dan daerah bilang tidak ada, kan isunya adalah isu distribusi, isu supply chain. Jadi memang itu harusnya bisa di-manage karena isunya isu lokal, isu supply chain. Itu poin kedua. Poin ketiga soal penularan di masyarakat. Angka penularan di masyarakat kita itu 25% saat ini. Ya, mungkin turun kadang-kadang 20, tapi pada dasarnya 25%. Kita tahu WHO mengatakan bahwa kalau pandemi itu atau situasi sudah terkendali, bukan pandemi, itu kalau angka penularan itu di bawah 5%, kita 25%. Jadi 5 kalinya WHO. Tapi susahlah kita bandingkan sama WHO. Saya bandingkan dengan India saja. Jadi Pak DCM, saya cukup lama di India dengan teman-teman di KBRI di sana. Di India itu kita tahu dulu angkanya pernah tinggi sekali. Mereka naik sampai 40 kali lipat. Dan waktu angka naik tinggi sekali itu, dia punya positivity rate itu 20,sekian% juga. Kemarin saya cek ke India 2% dia, 2,sekian%. Kita 25%. Kita masih 10 kali angka itu. Jadi kita harus turunkan angka itu, harus turunkan angka positivity rate untuk menunjukkan bahwa penularan di masyarakat sudah ditekan. Kita harus turunkan angka kematian secara signifikan, karena sekali lagi kematian orang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi tentu saja, dan kita mesti tingkatkan angka vaksinasi. Selain tentu saja tes dan trace yang saya tahu di Singapura dilakukan secara masif, tapi akan agak sulit membandingkan dengan Singapura ya, it's not apple to apple. But anyway, kita ambil poin yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan program di negara kita. Oke, artinya PR-nya masih banyak sekali ya buat Indonesia, perbaiki positivity rate dan sebagainya untuk bisa berbicara seperti layaknya apa yang dilakukan di Singapura. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya kan ini bukan tugas dari pemerintah saja, tapi kemudian peran serta masyarakat juga. Kalau kita bandingkan mungkin Pak Didi, kalau kita bandingkan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan masyarakat Indonesia kan bisa dibilang masih rendah lah. Banyak yang masih menganggap enteng COVID atau bahkan masih saja ada yang tidak percaya terhadap COVID-19 ini begitu. Kalau dibandingkan dengan warga Singapura, tingkat kepatuhan prokesnya seperti apa? Ya, masih Pak Dodi. Memang mungkin banyak orang Indonesia atau orang lain, negara lain mengatakan bahwa Singapura is fine country. Bukan hanya diartikan baik, tetapi fine diartikan didenda. Artinya law enforcement sangat mempengaruhi perilaku dan juga compliance masyarakat terhadap peraturan. Nah, sebagai salah satu contoh sederhana, kalau di sini yang namanya social distancing ambassador atau orang yang diberikan tugas untuk memberikan pemantauan terhadap compliance masyarakat, itu ada anak-anak muda, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek itu. Siapapun yang ditegur atau diberitahu oleh orang tua-tua ini, kakek-kakek, nenek-nenek atau anak muda ini, mereka comply. Bahkan nggak sampai ditegur pun mereka comply untuk tetap menggunakan masker, terus kemudian setiap masuk tempat tertentu itu harus menggunakan token atau aplikasi yang harus di-tap di handphone atau menggunakan token.
tanpa menggunakan token dan bisa masuk secara tap tadi itu, maka dia tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa masuk pasar, tidak bisa masuk toko, tidak masuk kantor, di mana-mana pun, maka dia akan terkunci. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu referensi yang bisa kita gunakan. Indonesia sudah menggunakan cukup advance, membuat yang namanya aplikasi Peduli Lindungi, tetapi mungkin compliance-nya perlu ditambah. Nah, di sini tetap comply. Once tidak pakai masker keluar $300, Pak. Kalau ketahuan. Masker melorot begini $300 juga kalau diingatkan dia ngeyel. Tapi begitu melorot begini kemudian ada nenek-nenek begini itu ya kembali lagi ke sini. Nah, kalau dia ngeyel ya $300 itu tadi. Second pelanggaran yang kedua itu 2 kali lipat $600. Jadi once saya melakukan misalnya pelanggaran, nama saya terrecord. Nah, kalau kedua kalinya saya dapat $600. Ketiga itu langsung $1.200. Setelah itu langsung dihukum penjara. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu menarik untuk kita lakukan sehingga pemerintah relatif mudah untuk melakukan kontrol, monitoring dan sehingga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah didukung penuh oleh masyarakatnya. Oke, jadi iya, yang bisa saya garis bawahi adalah law enforcement-nya luar biasa di sana, begitu ya. Dan kemudian compliance dari masyarakatnya juga cukup tinggi. Mungkin itu yang perlu diadaptasi oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi, Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, pemirsa, di Lunch Talk. Nah, kami di Lunch Talk, pemirsa. Ini saya ke Pak Didik lagi. Pak Didik, ini sebetulnya kan sekarang mungkin banyak negara, khususnya mungkin di ASEAN, termasuk Indonesia, mencermati apa yang dilakukan Singapura begitu ya dalam mengatasi pandemi COVID-19 di sana, bahkan mau diubah menjadi endemi begitu. Nah, apakah kemudian ada antisipasi apabila tahapan-tahapan ini nanti tidak berjalan sesuai rencana, artinya takutnya ada setback begitu, akan ada kenaikan kasus lagi, dan kemudian juga pelonggaran-pelonggaran itu kan termasuk juga perjalanan internasional katanya akan dibuka kembali begitu, takutnya ada varian dari negara lain kemudian masuk. Apakah kemudian dari pemerintah Singapura sendiri ada antisipasi apabila muncul klaster baru, ada kenaikan kasus? Ya, betul Pak Dodi. Memang Singapura sangat hati-hati, jadi tidak dengan serta-merta setelah tanggal 10 kemudian langsung dibuka lebar gitu juga tidak. Jadi ada tahapan seperti disampaikan tadi, 4 tahapan, dan mereka mencermati perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Sekitarnya itu Singapura sendiri dan juga negara tetangganya. Yang pertama, kenapa Singapura? Singapura ini seperti melting pot, banyak sekali warga negara asing, hampir seluruh warga negara di dunia ada di Singapura. Dari negara berkembang maupun dari negara maju ada di sini. Semua pekerja asing di sini ada 1,5 juta, di antara 3,5 juta penduduknya, sehingga sangat tinggi. Oleh karena itu, dia sangat mencermati apa yang terjadi di Singapura. Dan yang kedua, karena menjadi hub apa saja. Jadi semua kebutuhan sehari-hari Singapura juga didatangkan dari banyak negara. Kemudian international traveling juga menjadi hub di sini. Kemudian supply chain apapun juga ada di sini. Maka dia akan selalu mencermati. Oleh karena itu, dia sangat siap dan sangat hati-hati. Data itu akan sangat dicermati. Sehingga naik dan turun itu seperti yang ditunjukkan selama ini dari Dorscon hijau, kuning, oranye, merah, turun lagi ke oranye lagi, naik lagi ke merah, turun lagi ke oranye, dan seterusnya. Sehingga naik turun sesuai dengan perkembangan pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para ahli di sini. Nah, itu yang seperti disampaikan dengan Prof. Chandra tadi, bahwa naik turun sesuai dengan perkembangan situasi. Tetapi yang paling penting adalah kesiapan mereka untuk bisa membuat masyarakatnya sangat paham hal ini. Kemudian yang ketiga, seperti sampaikan Prof. Chandra tadi, bahwa tidak mungkin Singapura akan bagus dengan sendirinya tanpa memperhatikan situasi sekitarnya. Sehingga bantuan, kerjasama dengan negara-negara lain itu sangat diperlukan. Indonesia juga banyak bekerja sama dengan Singapura
dengan negara yang lain juga, sehingga bantuan kerjasama selalu dikembangkan untuk apa? Untuk menjaga dan juga selalu mencermati jika terjadi sesuatu dilakukan secara bersama-sama. Itu Pak Dodi. Ya, Prof. Chandra, ini terakhir buat Prof. Chandra, kita tahu bahwa sebetulnya mungkin bukan hanya belajar dari Singapura, tapi beberapa negara lain juga kan kita lihat itu sudah melepas lockdown-nya, bahkan kemudian sudah bisa berkumpul dalam jumlah banyak begitu ya masanya. Bahkan kita nonton, kalau kemarin nonton Piala Eropa kan kayaknya ngelihat stadion penuh itu kayaknya gimana gitu ya dibandingkan di Indonesia. Kemudian juga penggunaan masker juga tidak lagi mandatory begitu. Apa yang bisa dipelajari Indonesia? Apa yang bisa adaptasi Indonesia dari negara-negara lain yang terhitung sukses dalam mengendalikan COVID-19? Ya, dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, sekali lagi kita punya 3 cara mengendalikan itu. 1, pembatasan sosial, 2, tes, trace, dan treat, 3, vaksinasi. Pembatasan sosial itu ada 2 kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah yang kita lakukan. Kita penonton berita 1 menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan sebagainya. Dan itu seharusnya kita lakukan karena untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Bukan karena instruksi menteri, bukan karena instruksi bupati, gubernur, tidak. Itu kita perlu lakukan untuk melindungi diri kita sendiri. Itu yang pertama dari kacamata pembatasan sosial, walaupun pembatasan sosial itu bisa bergerak juga ke pendulum yang lain yang apa yang dilakukan oleh pemerintah, apakah PPKM atau kemudian lockdown, itu silakan dilakukan sesuai dengan situasi yang ada. Tapi yang saya ingin stressing di sini adalah bagaimana kita anggota masyarakat juga memainkan peran kita. Tentu nggak usah ikutin semua di fine ya, karena banyak juga negara lain yang tidak seperti itu. Ada juga orang yang protes pakai masker walaupun negara maju. Jadi marilah kita gunakan ini untuk melindungi diri kita. Saya lebih suka mengatakan begitu daripada kemudian ditekan terus-terusan. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 soal tes dan trace. Ini sudah ada itunya, Mas. Sudah ada targetnya, sudah ada angkanya, mau dicapai 400.000 dan itu belum pernah tercapai. 100.000, pernah 200.000, 100.000, kemarin bahkan 90.000. Jadi itu adalah tugas pemerintah untuk menaikkan testing itu menjadi 400.000. Dan juga jumlah orang yang dites setiap orang yang positif. Kalau kita lihat SK Menkesnya, mereka pakai patokan 15 itu, walaupun sekarang disebutkan 8. Untuk kita anggota masyarakat, kalau memang ada kecurigaan, ada gejala atau ada kontak, yang kita bisa lakukan adalah kita memeriksakan diri untuk tahu kita sakit atau tidak, dan kalau ada yang sakit, memberitahu yang lain supaya ini ada yang sakit, supaya kontak bisa ditanggulangi. Terakhir, vaksinasi lakukan maksimal kalau waktunya sudah habis. Oke, jauh sekali memang masih dibandingkan Singapura, tapi tentu saja ini harus menjadi pelecut buat pemerintah Indonesia dan juga masyarakatnya begitu ya, untuk melihat bagaimana di negara-negara lain sudah lebih longgar aturan-aturannya, sudah lebih relaksasi di mana-mana. Kita harapkan tingkat kepatuhan dan juga dari masyarakat Indonesia bisa mencontoh negara-negara tetangga, khususnya Singapura, karena all eyes on Singapura sekarang. 4 tahapan itu kalau sukses, mungkin Indonesia juga bisa beradaptasi dari situ. Terima kasih atas waktunya Pak Didik dan juga Prof. Chandra. Salam sehat selalu untuk Anda berdua.